Perkenalkan, nama saya Renaldi Muhammad Ramadan dari jurusan Computer Science dengan nomor induk mahasiswa 27024233373. Di sini saya akan menjelaskan metode Scrum pada software development. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk memahami Scrum secara ringkas beserta pilar utamanya yaitu transparansi, inspeksi, adaptasi. Mengenali peran utama product owner, Scrum Master, dan developer, serta tanggung jawab masing-masing sehingga menetapkan sprint goals yang jelas dan membagi pekerjaan menjadi bagian kecil yang dapat dideliver agar terus-menerus dapat dijalankan event terstrukturnya seperti sprint planning, daily stand-up atau daily meeting, sprint review, dan sprint retrospective dalam batas waktu yang sesuai target agar cepat beradaptasi menjaga kualitas melalui definition of done. Apa itu Scrum? Scrum adalah kerangka kerja ringan untuk mengubah ide menjadi nilai melalui sprint singkat yang terikat waktu. Scrum dibangun atas pilar transparansi, inspeksi, dan adaptasi agar tim dapat belajar dan mengubah dengan cepat. Pada metode Scrum, fokus bersumber pada apa yang telah disetujui dan ditulis berupa product backlog yang dapat diprioritaskan dan tujuan sprint yang jelas. Selain itu, Scrum menekankan pada hasil yang tegas. Pada proses Scrum, product owner memprioritaskan nilai, Scrum Master menjaga kelancaran proses, dan developer menghasilkan definisi pekerjaan yang sesuai yang dapat digunakan di setiap sprint. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan Scrum? Kelebihan Scrum yaitu untuk meningkatkan transparansi dan visibilitas, memberikan fleksibilitas serta kemampuan beradaptasi yang lebih baik, mempercepat waktu peluncuran produk pasar, serta meningkatkan kolaborasi tim dan moral kerja. Dengan sifat interaktif dan pendekatan yang terbuka, Scrum membantu tim menyesuaikan diri terhadap perubahan sekaligus menjaga fokus pada nilai yang dihasilkan. Namun Scrum juga memiliki kelemahan seperti resiko scope creep atau perluasan ruang lingkup pengerjaan tanpa kendali, ketergantungan pada tim yang berpengalaman dan berkomitmen, serta kesulitan untuk diterapkan pada proyek berskala besar. Selain itu, intensitas dan ritme kerja yang cepat dalam metode Scrum dapat menimbulkan potensi kelelahan atau burnout pada anggota tim jika tidak dikelola dengan baik. Selain Scrum, terdapat juga metode yang banyak digunakan pada software development, yaitu waterfall. Perbandingan metode Scrum dan waterfall dalam pengembangan perangkat lunak adalah Scrum berfokus pada iteratif dan inkremental, memungkinkan perubahan melalui pengaturan prioritas ulang pada backlog di setiap sprintnya, serta menghasilkan incremental product yang bisa dideliver secara berkala dengan review yang sering. Pendekatan ini membuat Scrum lebih adaptif terhadap perubahan, kebutuhan, dan nilai fokus yang cepat dirasakan pengguna. Sebaliknya, waterfall bersifat linear dan bertahap dengan asumsi kebutuhan proyek stabil sejak awal. Perubahan dalam waterfall dianggap formal dan lambat, serta mahal karena biasanya baru terlihat pada tahap akhir. Akibatnya, feedback dan perbaikan baru dilakukan setelah produk hampir selesai, sehingga kurang fleksibel dibandingkan Scrum. Mengapa Scrum banyak dipilih untuk pengembangan perangkat lunak? Karena Scrum dirasa mampu beradaptasi cepat lewat sprint yang singkat dan backlog yang dapat diprioritaskan, mengirimkan nilai yang lebih awal dengan increment yang dapat digunakan, meningkatkan kualitas kerja, serta mengurangi risiko dan inspeksi rutin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proses Scrum. Dimulai dari product backlog yang diprioritaskan dan dilakukan oleh product owner, lalu dibahas dalam sprint planning meeting untuk menghasilkan sprint backlog. Tim dengan monitoring Scrum Master mengerjakan backlog dalam sprint berdurasi 1-4 minggu, disertai daily stand up setiap harinya untuk sinkronisasi kerja. Setelah sprint selesai, dilakukan sprint review dan sprint retrospektif guna mengevaluasi hasil kerja, perbaikan proses. Setelah memahami proses Scrum, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin-poin penting dalam Scrum, yaitu product backlog.
Product backlog adalah daftar terurut yang menggerakkan nilai produk. Dengan prioritas yang ditentukan oleh product owner dan estimasi teknis dari tim, product backlog berisi user story, bug, spike, dan enabler yang mencantumkan tujuan, nilai bisnis, kriteria penerimaan, serta ukuran item yang diprioritaskan berdasarkan nilai, resiko, urgensi melalui refinement rutin, serta dipecah menjadi tugas kecil yang dapat diselesaikan dalam 1 hari atau kurang. Suatu item dianggap siap untuk sprint jika jelas, kecil, dapat teruji, memenuhi kriteria penerimaan, dan memiliki dependensi yang terkontrol. Setelah product backlog dilakukan, hal selanjutnya yang dikerjakan dalam proses Scrum adalah sprint planning meeting. Sprint planning meeting yaitu pertemuan untuk menetapkan sprint goals yang jelas, memilih item prioritas tertinggi, dan menyusun sprint backlog, serta rencana awal. Pertemuan ini membutuhkan masukan berupa product backlog yang terurut, kapasitas tim, definition of done, serta risiko utama dengan product owner menjelaskan nilai kriteria penerimaan. Selama prosesnya, tim memperjelas ruang lingkup, memecah item menjadi tugas harian, memperkirakan upaya, serta memetakan dependensi, sementara Scrum Master memastikan jalannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya, setelah sprint planning meeting dilakukan, terbuatlah sprint backlog. Sprint backlog merupakan kumpulan item dari beberapa sprint yang terdiri atas sejumlah epic yang akan digabungkan dalam satu rilis pembaruan. Sprint backlog harus dibuat jelas sebelum sprint dijalankan agar seluruh anggota tim memahami fitur akhir yang perlu dicapai, sehingga arah kerja tim lebih terfokus dan terkoordinasi. Setelah proses sebelumnya selesai, maka dilanjutkan dengan proses sprint. Biasanya proses sprint berlangsung dalam 1-4 minggu dan dipimpin oleh Scrum Master pada setiap harinya. Selama sprint diadakan daily stand-up meeting untuk memantau perkembangan pekerjaan setiap tim. Pada akhir sprint, seluruh tim mulai dari developer hingga QA harus sudah menyelesaikan tugasnya sehingga menghasilkan increment yang siap digunakan. Setelah sprint proses selesai, dilanjutkan dengan sprint review dan sprint retrospektif. Sprint review berfokus pada produk, melibatkan stakeholder untuk memberikan feedback terhadap hasil kerja, serta menghasilkan pembaruan produk backlog agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bisnis. Tujuannya untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan selaras dengan harapan stakeholder. Sementara itu, sprint retrospektif berfokus pada proses kerja tim secara internal. Hanya Scrum Team yang terlibat dalam sesi ini dengan tujuan mengevaluasi cara kerja, menemukan perbaikan, dan menyusun action plan untuk sprint berikutnya. Hal ini membantu tim meningkatkan efektivitas, kolaborasi, dan kualitas hasil kerja secara berkelanjutan. Setelah semua penjelasan tadi, di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi Scrum. Scrum memiliki metode kerja dalam siklus singkat yang disebut sprint, yang berlandaskan transparansi, inspeksi, dan adaptasi. Perannya melibatkan developer, product owner, dan Scrum Master untuk menjaga alur, untuk menghasilkan increment yang sesuai. Proses dimulai dari product backlog, dipilih dalam sprint planning, lalu dikerjakan menghasilkan pekerjaan yang selesai. Setiap sprint ditutup dengan sprint review untuk feedback produk dan sprint retrospektif untuk perbaikan proses, sehingga memberikan fleksibilitas lebih tinggi, waktu ke pasar lebih cepat, serta transparansi dan kolaborasi tim yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.